Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Rafi Handayani dengan NIM 240311149 dari kelas 1C. Di sini saya akan menampilkan video tugas promosi kesehatan dengan kasus sebagai berikut. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Iya. Mbak, silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Diana Rafi Handayani. Saya mahasiswa dari Universitas Bamatan Islami. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan pada Ananda Ica ini ya. Tujuan penyuluhannya itu untuk mengenali dan juga untuk memahami apa sih itu anemia dan juga penyebab dari tanda gejalanya itu bagaimana serta apa dampak dan juga pencegahannya. Nah, di sini diharapkan Ananda Ica nanti bisa memahami materi tersebut yang akan saya sampaikan ya. Ini Mbak. Nah, Ica hari ini bagaimana kabarnya? Baik Mbak, Alhamdulillah. Tapi saya hari ini sering merasa gampang capek dan cepat lelah. Oh gitu ya, seberapa sering sih kamu merasa seperti itu? Hampir setiap hari Mbak. Kadang bangun tidur aja udah merasa capek. Terus kalau di sekolah merasa ngantuk. Olahraga gerak dikit juga ngos-ngosan. Wah, saya jadi khawatir dengarnya. Sebelumnya kamu pernah periksa atau cerita ke siapa gitu? Belum Mbak, saya kira cuma ada kecapean atau kurang tidur. Tapi makin lama makin di sini tuh kayak jadi kurang nyaman. Saya senang dengar kamu cerita karena dari apa yang tadi kamu sampaikan itu merupakan tanda-tanda yang harus patut kamu perhatikan ya. Pernah nggak sih kamu merasa capek padahal kamu tuh nggak melakukan aktivitas berat? Menurut kamu, mengapa tubuh sering merasa seperti itu? Iya sih Mbak, saya kadang bingung sendiri, mungkin kurang tidur, tapi rasanya aneh juga. Bisa jadi, tapi ada penyebab lain loh yang remaja putri seperti kamu ini alami. Coba kamu ingat-ingat, dalam seminggu ini berapa kali sih kamu sarapan dan juga kapan terakhir kali kamu mengonsumsi tablet tambah darah dari sekolah? Saya jarang sarapan Mbak, paling cuma minum teh. Itu soal tablet tambah darah, saya suka lupa minum. Kadang kalau misalkan dikasih guru, paling saya cuma ditaruh aja. Nah, kebiasaan kecil seperti ini ternyata dapat memicu masalah besar loh, Ica. Kemungkinan besar kamu mengalami yang namanya anemia. Nah, anemia itu kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi. Tapi kamu jangan khawatir ya, di sini saya akan bantu kamu untuk mengetahui apa itu anemia. Kita di sini akan belajar tekniknya supaya kamu lebih mengetahui anemia dan juga gimana sih cara mencegahnya. Nah, materi di sini ada lembar balik ya. Nah, materi yang pertama itu ada pengertian anemia, yang kedua ada penyebab anemia, yang ketiga ada tanda dan gejala anemia, keempatnya itu ada dampaknya, dan juga yang kelima ada cara pencegahannya itu bagaimana. Oke, kita mulai ya. Nah, kamu bisa baca ya, sambil saya jelaskan. Apa sih itu anemia? Nah, anemia itu adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari nilai normal untuk usia dan jenis kelamin tertentu. Kekurangan Hb dapat menyebabkan gejala seperti lesu, lemah, letih, lelah, dan juga mudah lupa. Anemia defisiensi besi juga berdampak pada daya tahan tubuh, membuat penderitanya lebih mudah terkena infeksi. Anemia merupakan masalah kesehatan global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Pada tahun 2019, prevalensi anemia pada wanita usia reproduksi, yaitu umur 15-49 tahun, mencapai sekitar 29,9% secara global, dan kelompok ini termasuk remaja putri. Nah, remaja putri lebih rentan mengalami anemia karena
mengalami menstruasi setiap bulan dan sering menjalani pola makan yang tidak seimbang demi alasan penampilan. Kadar normal hemoglobin untuk remaja perempuan adalah 12-15 gram per desiliter, sedangkan untuk remaja laki-laki adalah 13-17 gram per desiliter. Anemia pada remaja dapat menyebabkan turunnya konsentrasi belajar, gangguan pertumbuhan, serta menurunnya kebugaran jasmani. Selanjutnya, ini ada penyebab anemia ya. Yang pertama itu kehilangan darah. Salah satu penyebab utama adalah kehilangan darah, seperti perdarahan lambat di saluran cerna akibat polip, neoplasma, gastritis, varises esophagus, dan hemoroid, serta pendarahan dari saluran kemih atau hematuria dan saluran nafas. Kehilangan darah ini memicu tubuh untuk mengganti cairan plasma dalam waktu 1 hingga 3 hari. Yang kedua itu ada menstruasi pada remaja putri. Menstruasi yang berlangsung yaitu 1-7 hari dapat menyebabkan kehilangan darah bulanan yang signifikan. Remaja putri dengan durasi menstruasi lebih dari 5 hari memiliki resiko lebih tinggi mengalami anemia. Kehilangan darah lebih dari 80 ml per siklus menstruasi dapat mengakibatkan penurunan cadangan besi tubuh. Nah, yang ketiga itu ada kekurangan gizi. Satu itu ada zat besi, yaitu asupan zat besi yang rendah dari makanan sehari-hari berdampak langsung pada rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Nah, yang kedua ini ada vitamin dan juga mineral. Nah, kekurangan vitamin A, C, kalsium, dan zinc dapat meningkatkan resiko ADB pada remaja putri. Yang keempat itu ada faktor sosial dan juga ekonomi. Tingkat pengetahuan yang rendah tentang anemia dan pola makan yang tidak teratur dapat meningkatkan risiko anemia pada remaja putri. Faktor sosial seperti status ekonomi keluarga dan akses terhadap pendidikan gizi juga berperan penting dalam prevalensi anemia. Nah, yang kelima ini ada pola makan tidak teratur. Diet yang tidak seimbang, jarang mengonsumsi sayuran dan juga buah-buahan, serta konsumsi makanan cepat saji dapat menyebabkan defisiensi mikronutrien penting. Di Indonesia, sekitar 96,8% remaja tidak mengonsumsi sayuran atau bahkan buah-buahan yang berkontribusi pada rendahnya asupan zat besi dan juga folat. Nah, yang terakhir itu ada penyakit infeksi dan juga kurang tidur. Nah, penyakit infeksi dan kurang tidur dapat menjadi penyebab anemia karena keduanya mengganggu proses pembentukan sel darah merah. Infeksi memicu peradangan yang menghambat penyerapan zat besi serta dapat merusak sel darah merah secara langsung. Sedangkan kurang tidur mengganggu regenerasi sel dan juga menurunkan hormon pembentuk darah serta mengurangi nafsu makan dan asupan nutrisi penting seperti zat besi dan juga vitamin B12. Nah, yang selanjutnya ini ada gejala anemia. Yang pertama itu sulit untuk fokus. Sulit fokus pada penderita anemia disebabkan oleh kurangnya oksigen yang mencapai otak akibat penurunan kadar sel darah merah atau hemoglobin dalam darah. Nah, sel darah merah berperan penting dalam mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk otak, sehingga ketika jumlahnya berkurang, otak tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk berfungsi optimal, termasuk dalam hal konsentrasi. Yang kedua itu ada penglihatan kabur. Kurangnya oksigen dan nutrisi yang diterima oleh mata akibat aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penglihatan kabur, buram, hingga pendarahan pada retina. Nah, kondisi ini terjadi karena jaringan mata, termasuk retina, tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga fungsi penglihatan pun jadi terganggu. Nah, yang ketiga ini ada penurunan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh ya. Nah, anemia atau kurang darah bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh atau imunitas. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, yang berperan penting dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, penderita anemia bisa lebih rentan terhadap infeksi dan juga penyakit. Yang keempat itu ada gangguan perilaku lelah, letih, lemah dan juga lelah ya. Ketika tubuh kekurangan oksigen, sel-sel tubuh tidak dapat berfungsi secara optimal dan ini menyebabkan
menyebabkan perasaan lelah, lemah, lesu, dan mulai. Jantung juga harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh yang juga berkontribusi pada kelelahan. Yang kelima, ada wajah terlihat pucat. Ketika tubuh kekurangan zat besi, produksi hemoglobin terhambat sehingga jumlahnya dalam darah berkurang. Darah yang kurang merah akan memberikan warna pucat pada kulit, termasuk juga wajah. Selain wajah, area lain yang bisa terlihat pucat pada penderita anemia adalah kelopak mata bagian dalam, gusi, dan juga bibir. Nah, yang terakhir itu ada kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan adalah salah satu gejala anemia, terutama anemia defisiensi besi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh yang mempengaruhi produksi sel darah merah dan fungsi tubuh secara keseluruhan, termasuk nafsu makan. Nah, selanjutnya itu ada dampak anemia ya. Nah, dampak anemia juga ada 6 ya. Yang pertama itu ada penurunan daya tahan tubuh. Anemia menyebabkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang karena rendahnya kadar hemoglobin. Sistem kekebalan tubuh memerlukan oksigen dan zat gizi untuk bekerja dengan optimal. Kekurangan ini menyebabkan produksi sel darah putih yang berperan sebagai pertahanan tubuh melawan infeksi menjadi terganggu. Akibatnya, individu anemia lebih mudah mengalami infeksi berulang, seperti flu, batuk, demam, dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Luka pun cenderung lebih lama sembuh dan tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit kronis. Yang kedua, ada gangguan perkembangan mental. Otak sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Pada anak dan remaja, anemia dapat menyebabkan penurunan kecepatan berpikir, gangguan daya ingat, dan kesulitan dalam memproses informasi. Fungsi kognitif yang terganggu ini berpengaruh pada kemampuan belajar dan perkembangan intelektual. Dalam kasus anemia berat dan kronis, resiko terjadinya keterlambatan perkembangan bahasa dan kemampuan sosial juga meningkat. Jika tidak ditangani sejak dini, kondisi ini dapat menjadi permanen dan mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Nah, yang ketiga itu ada terganggunya perkembangan fisik ya. Anemia, terutama pada usia pertumbuhan, dapat menyebabkan tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi dan oksigen untuk mendukung pembentukan jaringan dan organ tubuh. Akibatnya, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan bisa terhambat, bahkan berisiko menimbulkan stunting atau kerdil pada anak. Yang keempat itu menurunnya kebugaran fisik. Individu yang mengalami anemia sering merasa cepat lelah, lemas, dan tidak bertenaga meskipun hanya melakukan aktivitas ringan. Ini karena tubuh kekurangan oksigen untuk menghasilkan energi. Akibatnya, kemampuan fisik dan produktivitas pun menurun, serta tidak mampu mengikuti kegiatan fisik seperti olahraga secara optimal. Nah, yang kelima ini ada penurunan pencapaian belajar ya. Kelelahan yang konstan, rasa ngantuk, dan kesulitan berkonsentrasi membuat remaja yang mengalami anemia tidak bisa mengikuti pelajaran secara optimal. Mereka sering mengantuk di kelas, tidak aktif dalam diskusi, serta mengalami penurunan prestasi belajar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan diri dan juga semangat sekolah. Jika kondisi ini dibiarkan, maka potensi akademik yang seharusnya bisa berkembang secara maksimal akan terhambat dan dapat mempengaruhi peluang masa depan remaja tersebut. Yang keenam itu ada anemia beresiko hingga masa kehamilan nanti. Nah, remaja putri yang anemia berpotensi besar mengalami anemia saat kehamilan di masa depan. Nah, kenapa sih? Nah, kondisi ini meningkatkan risiko berbagai komplikasi seperti bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah atau BBLR ya, terus plasenta lepas dini, hingga kematian ibu dan juga bayi. Anemia juga meningkatkan kemungkinan transfusi darah saat melahirkan akibat perdarahan yang sulit dikendalikan. Selain itu, ibu yang anemia cenderung mengalami kelelahan ekstrim pasca persalinan
dan lebih rentan terhadap depresi postpartum. Ini menunjukkan pentingnya penanganan anemia sejak remaja untuk menjamin kesehatan generasi berikutnya. Nah, terus materi yang terakhir itu ada pencegahan anemia. Nah, di sini itu pencegahannya itu ada 4 ya. Yang pertama itu edukasi dan juga promosi gizi seimbang. Pencegahan anemia melalui edukasi dan promosi gizi seimbang sangat perlu digalakkan ya untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri akan pentingnya zat besi. Tujuan kegiatannya itu untuk sebagai langkah dalam meningkatkan pengetahuan dan juga kepatuhan remaja dalam pemenuhan zat besi untuk mencegah anemia. Yang kedua itu mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, mengonsumsi tablet tambah darah menjadi salah satu cara mencegah anemia karena tablet ini mengandung zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, terutama pada remaja putri yang rentan akibat menstruasi dan juga masa pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi tablet tambah darah, kadar hemoglobin tetap terjaga sehingga resiko anemia dapat dikurangi. Nah, yang ketiga itu ada mengonsumsi infus water kurma dan juga jeruk nipis ya. Infus water adalah air putih yang di dalamnya ditambahkan buah-buahan segar dengan cara perendaman dan pendiaman secara bersama-sama dalam waktu minimal 6 jam dan maksimal 12 jam. Jadi tidak boleh lebih ya. Unsur-unsur dalam bahan akan terekstrak atau keluar secara maksimal sehingga memberi rasa dan juga aroma yang berbeda pada air. Perendaman kombinasi kurma dan jeruk nipis dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin. Nah, yang terakhir itu ada mengonsumsi kurma dan juga vitamin C. Nah, mengonsumsi kurma dan vitamin C ini dapat membantu mencegah anemia karena kurma mengandung zat besi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Sementara vitamin C ini membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Kombinasi keduanya ini mendukung produksi sel darah merah yang sehat sehingga dapat menurunkan risiko kekurangan darah atau anemia, terutama pada kelompok yang rentan seperti remaja dan wanita usia subur. Nah, ini materinya sudah selesai ya. Dari materi yang tadi saya sampaikan, apakah kamu ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas? Kalau saya udah mulai rutin minum obat tablet tambah darah sama makan makanan bergizi, kira-kira berapa lama ya terasa perubahannya? Nah, biasanya itu mulai terasa itu beberapa minggu ke depan ya. Tubuh kita akan menunjukkan beberapa perubahannya. Nah, kamu akan jauh lebih segar, lebih mudah fokus dan juga nggak mudah lelah lagi. Tapi kamu ingat ya, mengonsumsi tablet tambah darahnya itu harus rutin dan juga disiplin. Jangan berhenti di tengah jalan ya. Ya Mbak, sekarang saya jadi lebih paham dan jelas. Oke, kalau Ica sudah paham, gantian saya yang bertanya ya. Nah, menurut kamu anemia itu apa sih? Anemia itu adalah kekurangan hemoglobin dalam darah karena kekurangan zat besi. Nah, benar. Selanjutnya, penyebab anemia itu apa saja? Ada kekurangan darah, menstruasi, penyakit infeksi, dan pola makan tidak teratur. Nah, benar, itu salah satunya ya. Lalu, menurut kamu dampak anemia itu apa saja? Jadi dampaknya itu ada daya tahan tubuh menurun, terganggunya perkembangan mental, terganggunya perubahan fisik, menurunnya kebugaran fisik, dan sampai berisiko hamil nanti. Nah, benar sekali. Nah, selanjutnya itu menurut kamu gejala sama pencegahannya itu bagaimana? Jadi gejalanya itu ada kehilangan fokus, kurang nafsu makan, ada demam, letih, lesu, dan lain-lain. Terus pencegahannya itu kayak edukasi, terus konsumsi obat tablet tambah darah, konsumsi infus water jeruk nipis, buah kurma, lalu konsumsi infus water plus vitamin C. Nah, benar sekali Ica, kamu keren sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi.
Nah, jadi kesimpulannya ini, anemia pada remaja putri adalah masalah yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi konsentrasi belajar, mempengaruhi kesehatan remaja, dan juga mempengaruhi masa depan remaja ya. Upaya pencegahannya itu harus dimulai sejak dini ya, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat dan juga gaya hidup yang seimbang. Dengan pengetahuan yang cukup dan juga kebiasaan yang baik, remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang aktif, sehat, dan juga produktif. Nah, kakak harap dengan adanya penyuluhan ini, Ica jadi lebih peduli dan juga semangat untuk menjaga kesehatan, terutama untuk menjaga kesehatan anemia ya. Baik Mbak, saya jadi lebih ngerti dan paham dan ingin mulai hidup lebih sehat. Nah, terima kasih ya Ica, kamu sudah aktif mendengarkan, memperhatikan, dan juga aktif bertanya dalam penyuluhan ini. Nanti kalau misalnya kamu ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa hubungi petugas kesehatan di sekolah ataupun di puskesmas ya. Baik Mbak, terima kasih juga ya atas penyuluhannya. Iya, sama-sama. Nah, terakhir saya ada ini leaflet, nanti kamu bisa baca-baca ya untuk lebih jelasnya lagi. Terima kasih Mbak. Kalau begitu saya cukupkan ya untuk penyuluhan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi ya.